untuk kita semua. Salam Pramuka yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan pengalaman terbaik saya melalui tulisan best practice dalam rangka mengikuti lomba pembina penggalang berprestasi tingkat Warda Jawa Tengah tahun 2021. Saya perkenalkan identitas saya. Nama Wisnu Broto SPD, nomor KTA 11131100009055. Hudup SMP Negeri 2 Colomadu, Kuaran Colomadu, Warcak Karanganyar. Nomor HP 0858 6856 4227. Email wisnugroto070475@gmail.com. Judul best practice yang saya ambil adalah implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membina siswa menjadi juara 1 Lomba Galang Tangkas Kuaran Colomadu. Latar belakang masalah adalah yang pertama, kita tahu bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan disinilah letak kegiatan ekstrakurikuler menjadi kunci utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Unsur penting dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kita bangun adalah tentang kepribadian dan kedisiplinan siswa. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah menggali potensi untuk meraih prestasi di bidang kepramukaan SMP Negeri 2 Colomadu melalui implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, apakah implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka mampu meningkatkan prestasi SMP Negeri 2 Colomadu? Untuk selanjutnya tujuannya adalah menentukan langkah-langkah untuk meraih prestasi di bidang kepramukaan melalui implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, menginventaris hasil dan dampak implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang mampu meningkatkan prestasi di SMP Negeri 2 Colomadu. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa baik dari aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sifat, dan psikomotorik atau keterampilan. Dalam mengembangkan bakat ini, tentunya kita harus mengetahui minat siswa yang dihubungkan dengan bakat. Dan unsur pembinaan pribadi ini sangat penting dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini berorientasi untuk membentuk kedisiplinan para anggota dalam rangka pembinaan pasukan penggalang utama atau penggalang inti yang tentunya ini kita persiapkan untuk mengikuti kegiatan perlombaan perkemahan. Lomba yang kami maksud adalah bisa lomba tingkat 2, lomba tingkat 3, dan yang lainnya. Manfaat yang pertama, diperoleh cara untuk menggali potensi dan sumber daya melalui implementasi nilai kedisiplinan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, ditemukannya langkah-langkah menyelesaikan masalah yang tepat untuk mengembangkan potensi dan sumber daya di SMP Negeri 2 Colomadu. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Yang pertama, nilai kedisiplinan.
Ini dalam nilai kedisiplinan ini ada aturan atau norma yang dibuat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan ini wajib dipatuhi. Dan dalam nilai kedisiplinan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama waktu, yang kedua sikap. Waktu yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu waktu untuk beribadah atau berdoa. Karena doa ini sangat penting. Para peserta didik atau peserta yang akan mengikuti lomba harus menjalankan waktu untuk berdoa atau beribadah dalam rangka ketika mereka nanti mengikuti lomba, karena lomba ini ada dua kemungkinan, kalau tidak kalah, menang. Kalau kalah tidak putus asa, kalau menang tidak menyombongkan diri. Yang kedua adalah waktu untuk belajar. Belajar di sini adalah kita bagi menjadi beberapa, yaitu belajar untuk melakukan, berarti atau disebut dalam bahasa Inggrisnya learning by to do, belajar sambil melakukan. Ketika mendapatkan materi di dalam ruangan, mereka harus bisa mempraktekkan di luar ruangan. Kemudian learning by teaching. Learning by teaching ini bagaimana peserta ini bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri atau memimpin teman-temannya. Yang ketiga, learning to live together. Bagaimana mereka itu bisa menjadi tim yang solid dan kuat, mempunyai jiwa korsa. Jadi mereka satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Yang kedua atau selanjutnya ada sikap. Sikap di sini dikandung maksud bagaimana mereka bisa menghargai orang yang lebih tua, menghargai teman sendiri, atau menghargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Bagaimana mereka bisa berpenampilan rapi dan memakai seragam yang sudah ditentukan. Dan hasil bahwa kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017. Tempat pelaksanaan adalah di SMA Negeri Colomadu. Hasil yang diraih dari lomba tersebut adalah yang pertama, juara pertama Putri Galang Tangkas 3 tahun 2017 Waran Colomadu. Yang kedua, juara 1 Putra Galang Tangkas 3 tahun 2017 Waran Colomadu. Yang ketiga, juara umum Galang Tangkas 3 tahun 2017 Waran Colomadu. Keteladanan dan dampak berkelanjutan bagi teman sejawat. Memberikan inspirasi bagi teman sejawat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kedua, memacu semangat teman sejawat agar dapat memprestasikan siswa dengan cara-cara yang kreatif. Kemudian bagi peserta didik, memberikan kepercayaan diri bagi peserta didik untuk selalu dapat mengembangkan potensi. Yang kedua, memacu semangat bersaing dalam hal yang positif agar prestasi dapat meningkat. Bagi masyarakat, yang pertama, memberikan kepercayaan pada masyarakat tentang keberadaan SMP Negeri 2 Colomadu. Yang kedua, masyarakat akan merasa bangga dapat menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Colomadu. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan di atas, maka dengan pola dan konsep pembinaan yang lebih terprogram dan disiplin, pasukan utama atau pasukan inti penggalang SMP Negeri 2 Colomadu berhasil meraih juara umum dalam lomba tingkat 2 tahun 2017 di tingkat Waran Colomadu. Rekomendasi yang pertama, program penelusuran bakat dan minat harus dilakukan untuk memperoleh kader-kader pasukan penggalang yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, sistem pembinaan yang baik dan terprogram dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan sebuah tim yang memiliki komitmen tinggi dan dukungan sumber daya manusia yang handal. Yang ketiga, dukungan dari segenap stakeholder sivitas akademika
sangat membantu tercapainya prestasi yang diperoleh. Hal ini mampu memberikan motivasi kepada tim yang akan berlomba. Yang keempat, memberikan reward atau hadiah yang bersifat penghargaan, moral maupun material, dapat memberikan semangat yang cukup tinggi bagi para peserta didik yang mengikuti perlombaan. Demikian best practice yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.